Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam ibadah anak online. Tidak terasa 1 minggu sudah berlalu dan kita ada di hari Minggu. Hari Minggu tanggal 2 Mei tahun 2021. Kita akan bersama-sama menikmati ibadah saat pagi hari ini. Siapkan dirimu ya nak, berpakaian yang rapi, jangan lupa membawa Alkitab. Dan selama beribadah kita mau menghormati Tuhan, kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan semangat, bahkan kita mau mendengar firman Tuhan. Selamat menikmati ibadahmu bersama dengan Tuhan. Sekalipun masih di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anak, selamat beribadah. Anak-anak, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, pada kesempatan yang indah ini kembali kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah secara online. Mari Tuhan, sebelum kami mulaikan ibadah kami, Roh Kudus-Mu memimpin guru-guru kami yang ambil pelayanan pada ibadah ini. Demikian pula Roh Kudus-Mu mengurapi kami, supaya bagi kami dalam mengikuti ibadah ini kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami bersuka cita dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan memuliakan nama Tuhan, berikan suaramu yang terbaik, berikan sukacitamu supaya kita boleh memberikan yang terindah buat Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yang terindah di dalam kehidupan kita. Kasih Yesus indah, oh indah, kita angkat pujian ini. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Berbicara tentang kasih Yesus tidak akan pernah bisa diukur oleh kemampuan manusia, karena kasih Tuhan Yesus itu begitu lebar dan lebih luas dan tidak akan boleh terjangkau oleh akal manusia. Akal manusia betapa dalamnya, betapa lebarnya, kita akan angkat pujian itu.
besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, tiada bandingannya, betapa lebarnya kasih setia.
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian akan diberkati dengan janji Allah, perkataan Allah. Siapkan hatimu bahwa Allah pagi hari ini akan menunjukkan kasih-Nya kepada kamu melalui perkataan janji firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Kita imani. Sebelum masuk di dalam doa, kita akan angkat satu pujian, karya terbesar dalam hidupku. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Rasakan hadirat Allah ada di dalam hati kamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku,
mari kita sama-sama berdoa. Matanya ditutup, tangan dilipat, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan memberkati guru sekolah minggu kami yang akan sampaikan sabda-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang berikan kami untuk bisa kami mengerti akan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semuanya, dan iman kami boleh dikuatkan, kami boleh bertumbuh oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabarmu hari ini? Semuanya sehat? Tante Kesia berharap dan selalu berdoa buat kalian tetap sehat ya, dan terus bersuka cita, tetap semangat. Walau ada di rumah, kita masih beribadah secara online ya anak-anak, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita belajar firman Tuhan. Bagaimana seminggu kemarin? Kalian sudah mendengar cerita kan dari Mama? Tentang sesuatu yang luar biasa. Setiap harinya ada cerita-cerita yang berkesinambungan, yang bersambung satu dengan yang lainnya. Dan hari ini Tante Kesia akan menjelaskan kesimpulan dari semuanya itu. Yuk, sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dulu. Hari ini kita sampai di Roma pasal 5. Tante Kesia akan ajak kalian untuk membaca Roma 5 ayat 1 dan 2. Roma 5 ayat 1 dan 2. Yang sudah ketemu bisa bilang amin gitu ya. Oke, sudah ketemu semua. Tante Kesia sudah dengar aminnya semua. Hitungan ketiga kita akan membaca bersama-sama. Roma 5 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, dari ayat ini Tante Kesia punya satu kisah. Kalian sudah siap untuk mendengarkan? Duduk dengan diam dan berkonsentrasi supaya cerita ini bisa kalian pahami dengan baik. Ya, sudah siap mendengarkan ceritanya? Tante Kesia punya sebuah buku. Tapi buku ini tidak ada kata-katanya, sehingga buku ini disebut buku tanpa kata. Tetapi Tante Kesia akan bercerita dari buku ini untuk menjelaskan ayat yang sudah kita baca tadi. Halaman pertama. Wah, ada apa ya di halaman pertama ini? Kalian tentu ingat kan warna apa yang melambangkan kerajaan Allah, yang menggambarkan tentang kemuliaannya? Betul, warna kuning. Nah, Tante Kesia juga pakai baju kuning nih. Warna kuning itu melambangkan kemuliaan yang ada di kerajaan Allah. Di dalam Alkitab dituliskan bahwa kemuliaan itu bagaikan emas yang murni. Warnanya itu terang sekali, penuh kemuliaan. Anak-anak, Allah Bapa di surga memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Ada rencana besar Allah yang sudah Allah tetapkan supaya setiap umat manusia bisa bersama-sama masuk di dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena di dalam kerajaan Allah itu penuh sukacita. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang berduka cita, tidak ada yang sakit, tidak ada yang capek, tidak ada yang sedih, tidak ada tangisan di sana, karena di dalam kerajaan Allah penuh kemuliaan dan penuh sukacita. Itu Allah sediakan buat kamu, itu Allah sediakan buat semua umat manusia. Namun, wah, mati lampu rupanya. Waduh. Anak-anak,
tinggal dalam kegelapan itu nggak enak. Ya, lampunya nyala lagi. Tinggal dalam kegelapan itu menyusahkan kita, membuat kita tidak berdaya. Nah, kegelapan juga bisa loh ada di dalam hati kita kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kalau kita melakukan dosa. Halaman kedua dari buku ini mengingatkan kita akan setiap dosa yang pernah kita lakukan. Apa saja ayo? Tante Kesia pengen tahu apa yang pernah kita lakukan. Mencuri, apalagi ya, berbohong. Aku gak mau omongan sama dia. Mendendam, apalagi banyak sekali hal-hal yang menutupi hati kita. Hati kita gelap dan itu tidak mengenakkan. Kegelapan hati, dosa yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam hati kita, itu menghalangi kita untuk masuk di dalam kerajaan Allah yang penuh sukacita tadi, yang penuh kemuliaan tadi. Dan hidup kita akan terpisah dari Allah yang kudus. Ya, semua manusia di muka bumi ini telah berdosa. Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Lalu, bagaimana caranya? Halaman ketiga dari buku ini mengingatkan kita bahwa Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menjadi penebus bagi kita semua. Penebus yang akan menyelamatkan umat manusia dari kejamnya dosa. Penebus yang akan menderita di atas kayu salib, penebus yang harus dipukul, penebus yang harus dicambuk, penebus yang harus mengeluarkan darah, penebus yang harus disiksa, sampai sang penebus itu harus mati. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Seharusnya setiap kita yang sudah berbuat dosa yang mendapat hukuman yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Dia menjadi korban yang hidup untuk menebus kita dari setiap kesalahan kita. Namun berita sukacitanya anak-anak, pada hari yang ketiga ada sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi. Yesus bangkit, Yesus hidup, dia menang atas maut. Yesus tidak kalah oleh kematian, tapi dia hidup. Penebus yang menebus kita itu hidup sampai sekarang. Ya anak-anak, bagi setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dosa kita diampuni, hidup kita, hati kita, pikiran kita dibersihkan, disucikan menjadi bersih seperti halaman ini. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke kerajaan Allah yang penuh kemuliaan itu. Olehnya, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa kita mau selamat, satu saja caranya, yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu satu kali seumur hidup. Ketika kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Dan dia diam di dalam kehidupan kita. Namun perlu diwaspadai segala niat buruk, segala pikiran kotor, segala tingkah laku yang berdosa itu masih terus mengganggu kehidupan kita loh di dalam dunia ini. Olehnya kita perlu bertumbuh karena hidup kita sudah baru, hidup kita sudah diselamatkan, hidup kita sudah disucikan, kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Olehnya kita perlu bertumbuh. Warna hijau mengingatkan kita pada pohon atau tumbuh-tumbuhan yang sedang bertumbuh. Hidup kita pun juga harus bertumbuh anak-anak. Supaya apa? Supaya kita tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tidak boleh kita lakukan karena itu berdosa. Namun segala perintah Tuhan dan semua yang Tuhan tetapkan untuk boleh kita lakukan,
kita akan melakukannya dengan sukacita. Bagaimana caranya kita bertumbuh? Cara kita bertumbuh, kita bisa membaca firman Tuhan setiap hari. Mengapa? Karena dengan membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Cara kedua untuk bertumbuh adalah kita bisa berdoa. Kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, bahkan mungkin kita bisa mengeluarkan segala keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Tuhan Maha mendengar anak-anak, segala doamu Tuhan pasti dengar dan Tuhan akan jawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa bertumbuh melalui ibadah. Di dalam setiap ibadah kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mendengar kesaksian, kita bisa bertumbuh bersama-sama sehingga kita semakin mengenal Tuhan. Untuk apa sih kita mengenal Tuhan lebih lagi? Supaya kita terus rindu mengenal Tuhan, supaya kita terus rindu hidup dekat dengan Tuhan, supaya kita terus memiliki kehidupan yang diperbarui dari hari ke hari. Olehnya anak-anak, pagi hari ini Tante Kesia mau ngajak kalian untuk kita bersama-sama bertumbuh mengenal Tuhan dengan baik melalui cerita yang boleh kita dengar hari ini. Kita ingat ada rencana Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Berapa hari yang lalu Tante Kesia menjanjikan sebuah hadiah. Apa hadiahnya Tante Kesia? Hadiahnya tidak berupa barang, tidak selalu berupa uang, tidak selalu berupa piala ataupun makanan. Tetapi hadiahnya adalah kamu bisa mengenal Tuhan Yesus dengan lebih lagi. Selama seminggu kemarin ketika mamamu membacakan cerita-cerita secara berurutan, maka kamu bisa mengenal apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Kamu bisa tahu bagaimana hidupmu, bagaimana Tuhan menebus hidupmu. Kamu sudah memiliki kehidupan yang baru dan saatnya sekarang kita mau bersama-sama bertumbuh, kita mau bersama-sama mengenal Tuhan lebih lagi supaya kehidupan rohani kita, iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kalian mau bertumbuh bersama? Ya, kita mau bertumbuh bersama-sama. Karena hidup kita masih panjang di dunia ini, kita harus semakin mengenal Tuhan. Selamat bertumbuh anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu lagu pujian akan mengakhiri ibadah saat pagi hari ini. Nyanyi bersama-sama, ya Yesus kau kebenaran. Kalau ku hidup bagimu.
kasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kepadamu oleh karena kasih-Mu yang besar. Engkau telah datang ke dalam dunia dan Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus kami orang berdosa, yang olehnya dosa kami diampuni, hidup kami dibasuh, disucikan, menjadi putih, menjadi bersih, sehingga kami mendapat bagian bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa belajar untuk beribadah kepada Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kehidupan kami bertumbuh di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati semua anak-anak, berkati juga orang tua di dalam membimbing, di dalam mengarahkan, di dalam mendidik setiap anak. Beri hikmat, kekuatan, kemampuan kepada mereka. Dan setiap anak-anak Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, sehingga mereka senantiasa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan hidup menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa guru-guru, pelayan anak yang sudah melayani, Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menolong. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara ibadah kami. Tuhan sudah memberkati kami. Akhirnya kami mohon Tuhan memberkati kami semua. Berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan oleh Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kami semua hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menerima segala berkat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, hari ini kita boleh menyelesaikan ibadah anak online bersama-sama. Tentunya ada sukacita tersendiri, kita sudah melalui challenge ya selama 5 hari. Kalian mendengarkan cerita secara berurutan dan juga mengerjakan aktivitas. Mau lagi? Kapan-kapan kita akan kerjakan lagi ya bersama-sama ya. Minggu depan kita akan tetap ketemu di dalam ibadah anak online. Hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, tetap di rumah, jaga kesehatan, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi. Salam buat papa mama di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, terus bertumbuh di dalam Tuhan.